Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menuntun kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Semoga ilmu yang kita dapatkan mengantarkan kepada kita semuanya kepada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, menindaklanjuti pembahasan tentang tazkiyah an-nufus, yaitu upaya untuk mencapai kesucian hati. Seseorang dituntut untuk melakukan suatu amalan yang dengan amal itu orang dianugerahi oleh Allah dengan anugerah terbesar, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ini saya murojaah dulu karena ini sudah pernah dibahas. Langkah pertama untuk bisa mencapai tazkiyah atau qalbun salim adalah ad-doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Dasarnya ada dua. Pertama, seseorang hamba tidak akan mungkin mampu mensucikan jiwanya. Ya, seorang hamba tidak akan mungkin mampu mensucikan jiwanya tanpa rahmat dari Allah. Ini dasar yang pertama. Seseorang tidak akan mampu mensucikan jiwanya tanpa adanya rahmat dari Allah.
Dalilnya surat 24 ayat 21. Dalilnya surat 24 ayat 21. Nah, ini yang pertama. Dasar pertama, kenapa kita kok harus memohon? Kenapa kok kita harus berdoa kepada Allah untuk bisa mendapat kesucian hati? Karena seseorang tidak akan mampu mensucikan hatinya kecuali dengan rahmatnya Allah. Ya. Yang kedua, apa alasannya? Apa dasarnya? Kok kita disuruh berdoa kepada Allah? Dasar yang kedua adalah hati itu wilayahnya Allah. Urusan hati itu urusannya Allah, wilayahnya Allah. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna quluba bani Adam kullaha baini isba'aini min asabi'ir rahmani azza wa jalla. Ya. Terusipun Kanjeng Nabi, sak temene ati-atine menungso niku, hati-atine menungso, hati-hati semua manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah azza wa jalla. Kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Masya Allah. Di hati semua manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah azza wa jalla, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha. Kemudian Allah membolak-balikkan, ya, Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Oh, ini loh. Makanya hati itu wilayahnya siapa? Wilayahnya Allah Ta'ala. Ini orang gak bisa memperbaiki hati manusia kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Niki sampun kula bahas di pertemuan sebelumnya. Niki nomor setunggal. Jadi berdoa, nyuwun tolong datang Gusti Allah. Dan perlu catatan penting bagi Bapak Ibu, catatan penting bahwa doa untuk hati ini bukan untuk diri sendiri saja. Ulangi, ini bukan hanya untuk diri sendiri. Suami mendoakan istri, atau istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, atau sebaliknya anak mendoakan orang tua, atau tetangga mendoakan tetangganya. Ini berkaitan dengan, makanya kalau kita bertemu dengan punya dikasih tetangga-tetangga yang kurang baik, coba libatkan Allah dalam doa. Ya, libatkan Allah di dalam doa. Dah. Nomor kali, langkah yang kedua supados panjenengan kali kula niki dipun paringi qalbun salim oleh Allah, inggih menika thalabul ilm. Hendaknya kita istiqomah di dalam
thalabul ilm. Serius di dalam thalabul ilm. Jadi bukan sekedar hadir, boten sekedar ketok tenggene majelis, boten. Orang yang hanya sekedar hadir badannya ning hatinya enggak akan kesentuh oleh ilmu. Nggih. Dadi tiyang dugi ngrungokne nasihat, ngrungokne ngaji, ning atine mboten niat untuk memperbaiki diri. Ilmu sebagus apapun mboten saged nyentuh ke hati. Karena niatnya bukan untuk memperbaiki diri, sehingga ilmunya tidak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Niki, makanya thalabul ilmunya harus benar niatnya. Nah, sekarang dasarnya apa kok? Apa korelasinya? Nopo hubungannya antara thalabul ilmi dengan kesucian hati? Nopo hubungannya? Nomor setunggal. Karena ilmu itu Allah ibaratkan ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran itu sebagai ruh, menamakan ilmu itu sebagai ruh. Kenapa dikatakan ruh, dinamakan ruh? Ya, disebutkan oleh Syekh Salim Id Al-Hilal nalikane nafsiraken surat 42 ayat 52. Coba kita buka dulu surat 42 ayat 52. Surat Asy-Syura. Sampun kepanggih. Surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, ada terjemah. Dan demikianlah kami wahyukan padamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Insyaallah. Qala Syekh Nasir Az-Zati hadzal Qur'anul Karim sammahu ruhan. Ya. Al-Qur'an ini dinamakan ruh. Li'anna ruh, karena sesungguhnya yang namanya ruh yuhya bihil jasad. Ya, karena sesungguhnya ruh itu yang akan
menjadikan kehidupan bagi jasad. Jasad orang itu bisa hidup apabila ada rohnya. Bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa berfungsi. Itu kalau jasad itu ada rohnya. Nah, wal Quran dan Al-Quran ini yuhyiha bihil qulub. Al-Quran ini memberikan kehidupan bagi hati. Ya, jadi Al-Quran memberikan kehidupan bagi hati. Hati niku dadi urip. Nek atine diiseni kalian Al-Quran. Benten. Napa benten niku? Hah? Beda. Arek abad sakniki niku benten-benten gak ngerti. Ngapunten yo gak ngerti. Nuwun sewu jare utang duit. Kelangan bahasa kromo. Kecekokan bahasa Indonesia. Kira gak ngerti adab karo wong tua nih gak patek ngerti sana. Pun dilanjut. Ya. Jadi roh niku yang menyebabkan jasad itu hidup. Al-Quran kenapa kok dikatakan roh? Sebab Al-Quran itu akan menjadi rohnya hati. Hati seseorang itu hidup, imannya hidup, ketaatannya hidup, ketundukannya hidup, yakinnya hidup, berharapnya hidup, rasa takutnya hidup. Coba, kapan hati kita esok bergerak? Coba dipun bedaaken hati panjenengan kali kula niku sadurunge kene Al-Qur'an, sak marine kene Al-Qur'an. Benten apa mboten? Beda apa enggak? Hati kita sebelum kenal Al-Quran, sebelum dikenalkan sunnah, dan setelah dikenalkan sunnah, itu pasti beda. Ya, itu kalau Al-Qur'annya ngeresep ke dalam hati. Makanya wonten gini salah satu hadis disabdakan oleh Nabi SAW, matalu ma ba'ataniyal ilmi minal huda, ya, kamatali ghaisin asaba ardon. Wonten gini salah satu hadis Nabi SAW ingkang dipun riwayataken kalian Imam Muslim. Nabi dawuh, perumpamaan, gambaran, aku diperintah oleh Allah Ta'ala dengan membawa ilmu dan membawa hidayah, iku ibarat banyu udan, seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Jadi Nabi menggambarkan ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan hati manusia ibarat tanah. Di hadis niku Nabi menggambarkan tanah niku wonten telu macam ini. Wonten pinten? Wonten tiga. Tanah niku wonten tiga terus Kanjeng Nabi. Siji, ana tanah sing subur.
Nah niki kok monggo dirasakno dhewe kira-kira ati kula mbek sampeyan iki termasuk tanah sing ngopo. Nih konangane ning kene kula. Nggih, dadi tanah iku ana tanah sing tanah sing subur niki pripun, Pak? Tanah sing subur niku begitu air hujan jatuh ngresep masuk ke dalam tanah, akar-akar sing sadurunge garing niku dadi teles. Benih-benih biji-bijian yang asalnya mati itu bisa hidup. Sampeyan tingali tanah niku nek subur niku ramutane gampang napa angel? Dalam gampang. Saking subure, Pak, sampeyan ngidul kecukul kecambah. Sampeyan muntah-muntah cukul semongko. Saking napa nih? Saking subure. Coba jenengan nanam pohon apa, lemparkan saja biji itu, lombok dikepyurno, cukul napa mboten? Iku nek tanah iku subur. Artine napa? Menungso niku nek atine subur, atine urip, atine sehat, atine soleh, nasihat iku gak usah gedung-gedung, Pak. Tutur-tuturane niku mboten angel. Mboten gampangane ngoten. Kandhani sepisan sepindo mari bisa. Itu tanda-tanda hatinya subur dia. Hatinya orang yang beriman. Hati yang jiwanya tersentuh oleh Al-Quran. Ini nomor setunggal. Nomor kali Nabi dawuh, ada kalanya hati itu yang tandus, hati yang keras dan tandus. Namun masih ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Begitu air hujan jatuh, ini nampung dengan air yang jatuh ini. Gak bisa ngeresep, gak bisa menumbuhkan tanaman, namun bermanfaat, nyimpen air, sehingga air yang disimpan itu bisa digunakan untuk minum, ternak-ternak, bisa damel nyirami tanduran-tanduran. Niku si ono manfaate. Nomor 3, ini yang paling buruk. Hati yang keras lagi licin. Hati yang keras lagi licin. Nek tanah niku keras tur licin, begitu air hujan jatuh, pripun nasibe air niki? Dalam bisa menumbuhkan tanaman? Tidak bisa. Bisa nyimpen air? Tidak bisa. Itu hati manusia di dalam menerima ilmu dan nasihat. Monggo dipun rasakaken piyambak-piyambak samangke. Ati kula mbek sampeyan iki melok sing nomor pira? Direnungkan. Apakah kita termasuk orang yang mudah tersentuh dengan ilmu, sehingga hati yang subur itu, Pak, begitu ditunjukkan amal langsung bergerak untuk beramal? Itu tanda-tanda hatinya hidup. Al-Quran betul-betul ngeresep ke dalam hati. Lah nek wong ngrungokne nasihat, wis ana perintah, wis ana larangan, pancet enggak berubah, amal tidak meningkat, kebaikan tidak meningkat, kemampuan ada, potensi ada, kesempatan ada, kemauan yang enggak ada. Berarti Al-Qur'an ini mboten masuk teng atine. Makanya atine tetap mati. Benih-benih kebaikan mboten saged tumbuh. Itu menandakan apa? Tiang niku wonten benih-benih kebaikan mboten? Dalam wonten. Benih-benih kebaikan ada, benih-benih keburukan juga ada. Mana yang lebih subur dua hal ini? Mana yang hidup dari dua hal ini? Nah, ini yang pertama,
korelasinya antara ilmu dan kesucian hati. Makanya kula mbek sampean kudu terus menerus hadir di dalam majelis-majelis ilmu supaya apa? Terairi hati yang keras kita ini. Ya, supaya hati kita ini bisa subur, supaya hati kita bisa hidup dengan adanya air dalam Al-Quran ini untuk menjadi ruh bagi apa tadi? Hati kita ini. Bun, ingkang nomor kalih. Ini masih melanjutkan poin kedua tadi. Poin kedua tadi nomor tolabul. Nah, tolabul ilmu napa korelasine? Nomor setunggal, Al-Quran itu ibarat ruh. Nah, niki lanjutannya. Nomor kali nopo hubungane antara hati yang bersih dengan ilmu. Apa betul ilmu itu bisa membersihkan hati? Bisa menghasilkan kolbun salim? Jawabnya benar. Kenapa? Sebab ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, tatawallatu al-khasyah. Hati yang apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam hati dan ngeresep ke dalam hati itu melahirkan rasa khasyah, melahirkan rasa takut. Niku ciri-ciri ini ilmu ini manfaat. Orang kalau sudah ngaji Pak, begitu ngaji punya rasa takut kepada dosa, ikut tondoni ngaji ini hasil. Belajarnya berhasil. Nek sampun menghasilkan rasa khasyah. Napa hubungannya Pak? Dibuka surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilm bikatratil hadis walaisa katratir riwayah. Sing diarani ilmu niku duduk pinter ceramah. Sing diarani ilmu niku duduk akeh apalane. Walakinnal ilm bikatratil khasyah. Namun yang dikatakan ilmu itu kalau punya rasa takut yang sangat kuat kepada Allah. Makanya dipun sebutaken teng mriki
Di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Sing diarani ulama iku wong sing duwe rasa wedi karo dosa. Nah, saiki persoalan ono ora ulama sing gak wedi dosa. Ono apa ora? Sak taek Dayak. Ngerti taek Dayak sampe? Sak pirang-pirang Pak zaman sak mangke niki. Sak pirang-pirang zaman sak mangke. Wong sing diklaim jadi ulama gak punya rasa takut kepada dosa. Lah kok saged ndelok ceramah wis ketara. Wong ceramah iku adu domba tok. Menanamkan kebencian-kebencian kepada umat untuk membenci kelompok yang gak sama. Ini kan tanda-tanda dia bukan seorang ulama. Ulama itu gak begitu. Ulama itu dikatakan oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama itu pewaris Nabi, mestinya dia tugasnya melanjutkan tugasnya para Nabi. Apa tugasnya para Nabi? Ngumpulkan orang yang bermusuhan supaya menjadi orang bersaudara. Bukan orang bersaudara diurai-urai jadi musuh. Paham ya? Nah, makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilm bikathratil hadis. Yang dikatakan ilmu itu bukan banyak pinter ceramah, pinter khutbah, pinter pidato, mboten. Walaisa bikathratir riwayat, dan juga bukan karena banyaknya riwayat-riwayat yang dihafal. Akan tetapi seorang ulama itu, orang yang dikatakan ilmu itu adalah bikathratil khasyah, orang yang punya rasa takut yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga terus korelasi nih Pak, hubungannya karo hati yang selamat nopo pun dirasakno. Wong nglakoni dosa niku ana rasa wedine mboten. Dalam nek wong niku wis duwe rasa wedi, mongko kemauan melakukan maksiat itu sangat kecil. Karena rasa takut menjadi penghalang antara dirinya dengan maksiat. Coba jenengan kali kula nek wis ngaji temen ya, wis ngaji temen. Wis ngaji tenanan. Nemu dompet ning dalan, nemu mboten ngambil. Nemu. Begitu kita nemu dompet, dibuka ada uang 10 juta di dompet ini. Iki durung nemu wis. Durung nemu iki. Coba begitu kita buka di dalam dompet niku ada uang 10 juta dan ada KTP pemilik dompet. Nek wong sing wis ngaji tenang ilmune masuk ning ati, wani njokok sak rupiah mawon. Wonten? Demi Allah ndak akan berani. Demi Allah ndak akan berani. Napa sing menghalangi? Sing duwe dompet ora ro, tangga kanan kiri ora ngerti. Awak dhewe ya ora nyolong. Wani gawe tuku makanan manduk nang bakso. Wonten? Wonten? Ndak berani. Apa yang menghalanginya? Rasa khosyah, rasa takut kepada dosa. Kenapa? Karena kita tahu dalam syariat Islam tidak boleh kita. Makanya menimben Bu, nek ono barang temuan mending dekeken gak usah dijupuk. Eman. Sampeyan duwe dalil eman. Jangan diambil. Kalau jenengan tidak bisa memenuhi haknya jangan diambil. Engko dijupuk wong ben, tapi kita selamat. Itu wasiat para ulama kita. Bagaimana kalau kita menemukan barang temuan, nek jenengan bisa menunaikan haknya, ambil. Kalau ndak taruhan. Lah nek dijukuk wong ben.
Sampeyan eman, ya cukuken nek ngono. Kan ngoten to? Rasa takut ini yang menghalang-halangi orang melakukan dosa. Ada bapak-bapak niku Masya Allah teng masjid sandale kleru Pak. Sandale elek wong ini mulai disii ngoten. Marune masjid tutu omah rumahnya jauh berkilo-kilo dari masjid itu. Langsung dikembalikan ke masjid nih. Karena qadarullah sing duwe sandal mau yo gak mulih-mulih ndoleki sandale. Loh iko balik koyo iko sandalnya. Ternyata benar. Coba, nggak ada yang tahu, dia pun nggak sengaja karena nggak biasa pakai sandal itu dia gitu loh. Sepunten nih loh, sepunten saya nggak sengaja, saya nggak biasa pakai sandal ini tadi itu, jadi nggak tahu. Ditegur anak saya loh, sandalnya sampai nih sopo ini. Begitu ngerti bukan sandalnya segera dikembalikan. Sing garai ngono iku sifat nopo? Rasa khosyahnya kepada Allah Ta'ala, rasa takutnya kepada dosa. Makanya salah satu doa Nabi SAW, apa doa Nabi? Allahumma qsim lana min khasyatika. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Jadi kula nek sampeyan njaluk nang Gusti Allah cek diparingi rasa wedi karo Gusti Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Dengan rasa takut itu akan menjadi penghalang antara diriku dengan maksiat. Sehingga kula biasa gak maksiat itu karena punya rasa takut kepada dosa. Makanya wong sing gak duwe rasa wedi dosa pasti dia akan berani melakukan apa saja. Ana dua sifat. Wonten kali sifat. Nek rong sifat niki ilang, Pak, rusak menungso niki. Dijamin rusak. Napa kali sifat niki? Siji, rasa wedi wis gak ana ning atine. Rasa takut gak punya. Yang kedua, rasa malu gak ada. Nek rasa malu isin wis gak duwe, wedi karo dosa wis gak duwe, kira-kira napa sing dilakoni? Hah? Takut kepada dosa gak ada, malu juga sudah gak ada. Kira-kira apa yang dilakukan? Insya Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Lah ini ilmu sing nuntun mangkene. Makanya dikatakan dalam riwayat yang lain oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman. Apa kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud? Cukuplah. Ya, cukuplah. Bi khasyatillahi ilman. Rasa takut kepada Allah itu bentuk dari sebuah ilmu. Masya Allah. Dadi nek wong duwe rasa wedi nang Gusti Allah niku, iku sudah bukti dia punya ilmu tentang Allah. Lho ngoten. Makane anak didik anak barang. Ngoten gak usah diweden-wedeni, aja diweden, aja diajari anak niku wedi karo wong tuwa, keliru sampean. Ya, anak kita itu jangan dibikin takut dengan orang tua, keliru. Kenapa? Buatlah anak-anak kita itu punya rasa takut kepada dosa. Sebab kalau anak takut kepada orang tua, iku anak seneng nek gak kepethuk wong tuane. Lah salah to? Halo. Benten, Pak. Nek makhluk wedi karo makhluk, maka makhluk gak kepingin ketemu makhluk. Soale ana rasa wedi. Coba sampean kali kula wedi karo maratuwa, umpamane. Sampean kali kula duwe maratuwa niku serem. Umpamane. Begitu kita main ke rumah mertua enggak ada di rumah, rasanya hati piye? Hah? Loh, ibu teng pundi, Pak? Nang omahe mbakmu. Mulai kapan? Esok mang. Sampai kapan? Seminggu kas. Alhamdulillah.
Soale mantune wedi karo maratuwa. Ngaten. Dadi nek makhluk wedi karo makhluk, mongko makhluk gak kepingin ketemu makhluk. Ngerti maksudnya? Sami anak takut dengan orang tua. Coba ditakoni. Kalau anak takut sama orang tua, enak orang tua di rumah apa enggak ada? Dalam? Ayo, enak gak dibagi anak ini? Enaknya bapak ini ngomah, apa enaknya wong tua ini gak ngomah? Sama dengan kita sekolah dulu, ada guru yang kita takuti, ada? Wonten Pak? Wonten, wong kula dhewe iki ngoten. Begitu upacara, guru-guru berjejer-jejer datang semuanya. Tiba-tiba dikumandangkan informasi, ada berita salah satu guru kita sakit. Ternyata guru yang sakit itu guru yang kita takuti. Seneng apa susah? Hah? Pak, ojo guyang-guyu tok takoni. Ayo. Krungu ono berita guru yang kita takuti enggak masuk. Seneng apa susah? Loh kan? Murid durhaka. Itu jangan membuat anak-anak itu takut sama orang tua. Tapi buat bagaimana anak-anak takut kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau anak takut kepada Allah, tidak mungkin durhaka sama orang tua. Di situ kuncinya, Pak. Gak mungkin anak berani durhaka sama orang tua kalau punya rasa takut kepada dosa. Makanya dosa menjadi penghalang antara hamba dengan maksiat. Nah, supaya ati kula mbek sampean iku duwe rasa wedi ku piye carane? Ilmu. Saya dapat Masya Allah WA dari ibu-ibu yang baru ngaji. Alhamdulillah Ustadz, matur suwun sangat. Kami diberi petunjuk dengan melalui ilmu ini. Ada yang dulu nggak pakai jilbab, dulu kalau keluar niku sudah karu-karuan. Saat niki nggak berani keluar tanpa menutup aurat. Yang menghalangi apa? Rasa takutnya kepada dosa. Ngaten. Takut kepada dosa. Bun, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati menjadi bersih? Yang ketiga adalah istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Apa yang dimaksud taubat? Taubat menurut bahasa artinya adalah ar-ruju' wal inabah, kembali. Ya, taubat menurut makna bahasa artinya apa? Kembali. Ar-ruju' au al-inabah. Adapun taubat menurut syariat artinya adalah ar-ruju'u minad danbi ila ta'ati. Ar-ruju'u minad danbi, kembali dari dosa, ila ta'ati, menuju ketaatan. Kembali dari dosa menuju ketaatan. Nah, itu yang disebut dengan apa? At-taubah. Kemudian pengertian yang kedua tentang hukum tobat. Apa hukum tobat? Ijma' ulama mengatakan at-taubatu wajibun min kulli danbin. At-taubatu utawi tobat iku wajibatun, hukumi wajib, min kulli danbin, dari setiap dosa. Ya, wajib hukumnya tobat dari seluruh dosa.
Ini tentang hukum tobat. Adapun syarat sahnya taubat, syarat taubat. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat sahnya taubat, yang kedua syarat sempurnanya taubat. Wonten syarat sah, wonten syarat sempurna, ben sempurna. Apa syarat sah? Sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi wonten gene kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan syarat tobat niku wonten 3 kalau dosanya berhubungan dengan Allah. Saya ulangi, syarat tobat, syarat sahnya tobat, syarat diterimanya tobat itu ada 3 kalau dosanya berhubungan dengan Allah. Apa syarat tobat itu? Syarat tobat sahnya adalah yang pertama al-iqla'u atau an-yuqla', supaya dia berhenti dari maksiat yang telah dilakukannya. Hendaknya dia berhenti dari maksiat yang telah dilakukannya. Syarat yang kedua an yandama, nadmu. An-nadmu, apa itu? Penyesalan. Bahkan ulama mengatakan an-nadmu huwa at-taubah, ruhut taubah. Penyesalan itu rohnya taubat. Ketok jelas bener taubat itu kalau ada sebuah penyesalan. Berhenti, tidak ada penyesalan, tidak disebut taubat. Ada enggak orang berhenti dari maksiat tapi enggak nyesel? Ada enggak? Ada enggak? Ada, wong saya pernah ketemu orangnya. Pas naik kereta api niku kenalan dengan ada seseorang. Saya ditanya, "Mas, umurnya berapa?" Saya jawab, "Saya 27, Pak." "Oh iya, 27. Kalau menurut Mas, saya ini umurnya berapa?" Wong nek sumbung-sumbung kan kadang-kadang modeling ngono takon. Ya tak jawab, "Ndak tahu, Pak. Perkiraan, saya bukan ahli firasat. Aku kan gak melok ngelairno sampean." Wis dikira-kira Mas. Nah, itu juga saya ndak berani. Karena saya bukan tukang ramal. Jadi guyon, kalau kayak guyon. Ngerti karepe kadang-kadang tiang niku wong wis tuwek ketoke sik. Nah, ngono karepe ku ngono, aku gak mau dipancing ngono kuwi. Ya, nek nurut Mas kula umur pinten Mas? Mboten semerat. Kan kula mboten nglairaken jenengan. Oh iya sok ae sampean. Kira-kira. Nah, ini kula nggih mboten pinter ngira-ngira. Karena saya bukan tukang ramal. Nah, kula niki Mas, akhirnya kesuwen ngaku-ngaku dhewe. Lah wis ketmang lak wis enak. Kok cek angel katingan dhewe kok lereng takoni barang. Saya ini umurnya sekian Mas. Nah, pun sepuh Pak. Nah, tak bedek cocok ternyata, bener, ya. Nah, dari umur saya sekian ini Mas, wis, wow, sembarang kali wis tak lakoni Mas, wis, sembarang kali aku. Mau 5 iku tak lakoni kabeh Mas, wis. Cara wong dablek iku wis tuwuk Mas. Aku omah iku entek 3 omah tak gen dablek iku. Ngono ki mbek guyu Pak. Hehehe. Wis tuwuk Mas. Hehehe. Berhenti? Iya. Disebut tobat? Enggak. Kenapa? Karena
berhentinya dari maksiat tidak diikuti dengan penyesalan, tidak disebut taubat. Nah, niku syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-azmu ala alla yu'adi. Hendaknya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, nek telu niki sampun dilampahi berarti syarat tobat sah. Ngaten, syarat tobatnya sah. Diterima, selesai. Kalau dia serius, satu napa wau syaratnya? Syarat tobatnya napa? Berhenti. Syarat nunggal kali? Napa? Menyesal. Syarat yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, adapun syarat sempurna niku disebutakan kalian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syarat sempurnanya tobat ditambah dua. Apa? Yang pertama, al-ikhlas. Berhenti itu karena Allah. Ya, berhenti meninggalkan maksiat itu harus karena Allah. Sebab banyak orang berhenti bukan karena Allah. Ada orang koruptor, sekarang sudah nggak pernah korupsi lagi. Berhenti. Kenapa? Pensiun. Ada orang judi, total sekarang nggak pernah judi. Berhenti sudah. Kenapa? Gak duit-duit. Bukan tobat dia. Walaupun sudah. Kenapa? Karena bukan karena Allah Ta'ala. Ada kalanya karena malu dengan anaknya yang sudah besar. Ada apa enggak? Maka tidak sempurna tobatnya. Tidak sempurna tobatnya. Bahkan dikatakan cacat. Bisa jadi enggak diterima. Kenapa? Karena ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah katakan, wa anistaghfiru, ya, hendaknya kalian beristighfar, wa tubu ila rabbikum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun syarat sempurnanya tobat yang pertama apa? Al-ikhlas. Syarat sempurna yang kedua adalah hendaknya bersegera. Hendaknya bersegera. Tidak boleh tobat niku ditunda-tunda. Karena ada dua waktu tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bon, itu syarat sah dan syarat sempurnanya tobat apabila dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dosa berhubungan dengan manusia, berarti syarat tobatnya ditambah satu dari yang tiga tadi. Ulangi, nek dosane niku hubungane kali menungso, berarti syarat tiga tadi itu ditambah setunggal. Apa? Minta halalnya kepada manusia. Nah, minta halalnya kepada manusia. Ya, jaluk sepuro nang menungso. Sing rumangsa didolimi, makanya kula mbek sampean jangan gegabah, jangan enak-enakan melakukan dosa dan kedoliman kepada sesama manusia. Kepada siapa saja, suami kepada istri jangan. Itu yang kadang-kadang kedoliman sing mboten patek ketara niku, Pak. Tembri kungkuk numpuk tiap hari kita lakukan sementara mboten menyadari. Hati-hati, nggih. Bon, jadi kita minta halal kepada manusia. Itu kalau dosa yang berhubungan dengan manusia berarti syarat sahnya ditambah menjadi
Berapa? Nek asale tadi pinten? 3. Nek dosane hubungannya kali Gusti Allah. Nek dosa dengan manusia berarti napa? Nah, ditambah 1. Makanya kula mbek sampean cara sing paling efektif napa? Setiap kali ketemu tetangga kanan kiri dianjurkan 2 hal. 1, biasakan mengucapkan salam. Yang kedua, biasakan jabatan tangan. Nek kepedhot tangga kanan kiri masyarakat sekitar dibiasakan ngoten. Supaya apa? Unek-unek penyakit-penyakit hati ini luntur kabeh dengan 2 perbuatan ini. Termasuk bisa menghilangkan kebencian. Ayo, sudah dibiasakan belum? Ketoke enteng nih. Ya, budal nang masjid kepedhot tangga, Pak, Assalamualaikum. Angel. Dicoba dibiasakan gitu. Terus mampir berhenti sejenak jabatan tangan. Itu dibiasakan supaya apa? Unek-unek, selilit-selilit dalam hidup ini hilang dengan itu, gitu loh. Karena kita yang namanya manusia, apalagi setiap kali ketemu, setiap kali kumpul, ya ngomong gal titik, komentar itu nggak terasa. Gimana? Nah, makanya dibiasakan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, kullu ibni Adam khatta'un. Tiap-tiap anak Adam berpeluang melakukan dosa. Tiap-tiap anak Adam berpeluang melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang berkenan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian dalil terakhir yang menjadikan penentu adalah bahwa taubat menjadi pencuci hati kita. Taubat pencuci dari semua dosa, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-taibu, orang yang bertaubat dari dosa. At-taibu minad danbi. At-taibu minad danbi, orang yang taubat dari dosa. Kaman la dan balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Masya Allah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya kita lakukan amalan-amalan istighfar, taubat yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mencuci kalbu kita dari segala noda dan segala dosa. Terakhir dari bab tobat ini adalah bahwa tobat merupakan akhlaknya para nabi dan para rasul. Ya, taubat merupakan apa? Akhlaknya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul tidak punya dosa, tapi kenapa kok bertobat? Para nabi, para rasul tidak bermaksiat kepada Allah, tapi kenapa dia kok beristighfar dan bertobat? Karena para nabi diberikan kemuliaan akhlak yang sempurna. Itu bentuk kesempurnaan akhlak. Jadi orang minta maaf itu nggak mesti harus memiliki kesalahan. Kalau kita dulu ngaji tengene caruban Pak nggih, tiang-tiang piantun caruban niku. Nek badhe matur niku nggih, menawi badhe matur niku sadurunge matur niku njaluk sepura dhisik, Pak. Mas, sepurane ya. Lho ngono. Makane lembut ngoten. Badhe takon teng tiyang, Pak, nuwun sewu, ngapunten ganggu. Lho, apa dia punya salah? Mboten. Itu kesempurnaan akhlak. Dadi wong njaluk sepura iku belum tentu dia punya salah. Kenapa? Karena sempurna. Coba ada orang yang kaya raya,
dan sangat dermawan. Lalu mengundang tetangga dalam satu acara di rumahnya. Dia bertekad untuk memuliakan tamu undangan semulia-mulianya. Dan diperlakukan itu, dibuktikan itu. Makanan-makanannya disiapkan dengan mewahnya. Tempatnya disiapkan sedemikian rupa. Kemudian dia disuruh minta untuk sambutan keluarga. Pripun kira-kira? Apa dia mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, niki alhamdulillah makanan yang kami sudah siapkan untuk disuguhkan insya Allah sudah melimpah ruah. Tempat untuk istirahat panjenengan disiapkan melimpah ruah pula. Tidak ada yang sampai berdiri atau sengsara dalam hadir ini. Oleh karena semuanya sudah disiapkan dengan sempurna, kami sebagai tuan rumah tidak perlu minta maaf. Begitu? Apa begitu? Tidak bisa. Tetap minta maaf. Kesalahan apa yang dilakukan? Dosa apa yang dilakukan? Bukankah jaminan sudah disiapkan demikian rupa hebatnya? Pasugatan, napa pasugatan? Napa Pak? Suguhan disiapkan sedemikian rupa, makanannya, buah-buahannya, cemilannya, sayurnya, ikannya melimpah ruah. Tempat duduk dan istirahatnya nyaman semuanya. Tapi tetap kesempurnaan akhlak seseorang itu barangkali di sana sini masih ada sesuatu yang dianggap kurang. Saya sebagai sohibul bait sekeluarga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Apa dia punya salah? Tidak demikian pula para nabi, para rasul. Nabi Muhammad bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Nabi Musa bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Nabi Ibrahim bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Taubat merupakan kesempurnaan akhlak para nabi dan para rasul alaihi musholatu wassalam. Ini langkah yang ketiga untuk mencapai qalbun salim. Yang keempat, supados panjenengan kali kula dipun paringi hati yang bersih oleh Allah adalah mujahadatu wa quwwatul azimah. Mujahadah, bersungguh-sungguh, wa quwwatul azimah, dan menguatkan tekad dan kemauan. Niki Syekh Salim Id Al-Hilal mengatakan nopo sing dimaksud mujahadah nih? Dari kata-kata jihad. Yang dimaksud mujahadah niku murabitatun ala suhurin nafsi. Upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang sangat serius, ala suhurin nafsi, untuk menjaga celah-celah diri. Usaha yang sangat serius untuk menjaga celah-celah diri. Kenapa demikian? Pak, Ibu harus disadari, panjenengan dengan saya di samping punya kelebihan, kita punya titik lemah. Saya ulangi, di samping kita punya kelebihan-kelebihan dalam hidup ini, panjenengan dengan saya punya titik lemah. Artinya punya sifat yang tidak baik. Pertanyaannya, apa betul kita punya titik lemah? Ibu-ibu punya titik lemah? Tidak punya. Alhamdulillah Ustaz, sejak ikut kajian. Ada titik lemah Ibu? Ada. Makanya kadang-kadang anak sing guyonan ngene iki. Kula niki Mbak, asline niku tiange enakan, sing penting ojo digarai. Iku bahasane wong blekethek. Kabeh wong niku nggih ngoten.
Justru jenengan digarai bisa sabar, itulah kesabaran. Lah nek sampean kula niki asline sabar, sing penting aja ya akeh wong kabeh yang ngono. Nah, kita ini yang kita pahami. Mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga celah-celah diri. Kenapa? Li Allah tanzi'i ila tazin syaitan fi ghaflatil minal insan, supaya kita tidak tergoda ya terhadap atau dari rayuan-rayuan syaitan. Ini loh, menjaga celah-celah diri itu di sini, Bang. Supaya kita tidak tergoda dengan rayuan-rayuan syaitan fi ghaflati minal insan, ketika manusia sedang lalai. Itu namanya mujahadah. Nah, sehingga bentuk mujahadah itu adalah, perhatikan, faida ro'aha, apabila dia melihat dirinya. Niku carane mujahadah niku ngeten, dituntun kalian para ulama. Carane pripun? Fa idza ra'aha, nalikane dhek ndelok awake dhewe niku tatakasalu, bermalas-malasan. Pernah kita ngelihat diri kita bermalas-malasan? Ibu? Ibu niki takut riya, jadi gak gelem jawab, wedi riya. Ya, jadi apabila seseorang melihat dirinya itu bermalas-malasan, atau tatawani anil khair, menunda-nunda kebaikan. Kan sak paket nih. Nek wis males niku teko, otomatis kebaikan itu ditun. Nalikane orang itu melihat dirinya demikian, maka fa innahu yujahidah wa yakraha mastata'u hatta tastaqimu ala thariq. Sehingga dia harus, mestinya dan sungguh dia harus mujahadah, memerangi dirinya di waktu dia tahu dirinya dalam kok rodok males, kate maca Quran kok rodok males, wis engko ae. Awas, hati-hati. Kalau orang sudah melihat kondisi seperti ini, apa? Dia wajib memerangi dirinya. Apa itu? Dipaksa dirinya. Dipaksa dirinya. Mastata'a, sesuai dengan kemampuan, semampu dia, dipaksa. Semampu dia. Hatta tastaqimu ala thariq, sampai dia berdiri tegak di atas jalan yang benar itu. Kan ana kalane awak dhewe kate maca Quran iku rodok loyo. Pernah enggak? Pernah enggak? Ibu pernah? Nah, semua orang pernah. Kate wudu, kate salat, tengok-tengok dhisik tenger. Mikir negara. Mikir ibu kota kate pindah. Stangi subun niku wis katok kate tarhimis terakhir niku lho. Seenak-enak ya Allah, sebentar lagi kamu sudah kehilangan witir ini kamu. Bangkit. Paksa walaupun 1 rakaat. Itu namanya nyujah itu. Jangan tunduk tanpa perlawanan. Paham? Jangan tunduk tanpa perlawanan. Dipaksa diri ini, Pak. Wis ketok apa itu jenenge? Wis tarkib sampean sik angap keploken ngene iku. Itu syahwat. Kalau hari itu kita kalah dan menyerah, oh wis telat. Wis, jangan. Itu berarti begitu lemah kita, Pak. Nggih mboten?
Kalah tanpa perlawanan itu memalukan. Dapat 1 rakaat itu bagus ketika antum jihad di sana. Melawan. Habis sholat subuh, nyekel Quran, Masya Allah. Kait buka oleh telung lempir, bliur. Ngene iki ojo setane disalahno sih. Engko lah mbek sampean di Ustaz sajane kepingin istiqomah, tapi setane ojo gampang nyalano setan. Ngono lho. Kok Ramadan sampean yo sik males, setane wis dicancangi kabeh. Sing sampean salahno sapa? Tibake setane sampean kula mbek sampean dhewe. Lawan. Ya, lawan semampunya. Makanya kata beliau apa? Fa innahu yujahida wa yaqra. Hendaknya dia berjihad melawan dirinya dan memaksa dirinya mastato'a semampunya hatta tastaqimu ala thariq, sampai dia bisa berdiri di atas ketaatan itu. Itu yang dikatakan oleh para ulama, wa hadzal maqam huwal madhkur. Itulah kedudukan makom, kata para ulama, yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Itu yang disebut dengan murabitah. Murabitah itu bergegas untuk mempersiapkan diri dalam ketaatan. Dan itu baru nanti punya wibawa. Ngaten lho, itu nanti diberikan izzah oleh Allah Ta'ala. Ojo klemek aduh. Koyok gombal amoh. Jangan lawan kemalasan diri, itu lawan. Kehilangan amal, cari amal yang lain gitu loh. Jangan kehilangan anteng-anteng ae. Piye niki? Ndak benar, ini tanda-tanda hatinya sakit. Kehilangan amal, nggak merasa kehilangan, nggak merasa sedih, itu tanda-tanda hatinya sakit. Ya, nanti akhirnya terbentuk karakter, Pak. Kehilangan amal itu biasa, gitu. Nah, di mana rasa takutmu kepada Allah? Dan kamu nggak takut, nggak punya bekal, itu nggak takut. Bepergian di tempat yang jauh tanpa batas dengan bekal ala kadarnya, sengsara, Pak. Sengsara. Wong saya pernah mengalami, Pak. Pernah mengalami waktu umroh pertama itu kan diajak jamaah. Ustaz, ikut umroh ya. Enak ya. Enak budali sangune kira ini. Pun mboten usah sanggung, mungkin kula tanggung. Tapi kan tetep seje to, Pak. Jajan diduwiki uang, ambek duit dhewe niku seje mboten. Ayo. Sakjane yo enak tapi sungkan. Nggih mboten? Enggak, gak enak, Pak. Makso mangan iku makso. Tambah, Ustaz. Iya sing kudu sing nyekel dhuwit tambah sing kene sing dibayar iku ngempet. Ya Allah, saya punya sangun iku tak wet dhuwit niku, Pak. Mari ngoten jajan tuku es krim. Es krim, Ustaz. Mboten kula tak ngemut untu mawon. Saya membayangkan saya pulang ke maktab nangis saya. Yang tak tangis siapa? Bukan sangu saya yang terbatas. Enggak. Bayangkan itu kalau bepergian di dunia kayak begini, Pak. Berpergian di dunia wis ana sing nanggung. Iku merasa enggak enak kalau sangunya kate tuku tak tuku mikir, kate tuku ngene mikir, mau tuku gitu mikir. Mikir napa? Mikir napa? Soalnya sangune cumpon iki di dunia dan kita masih ada yang nanggung. Akhirat sinten sing nanggung kula mbek sampean? Nek gak saiki sampean ewangi rekoso dhewe niku. Sinten sing nanggung? Sendirian lho kita. Siap kita memasukinya dan menjalaninya ini. Makanya kita diliputi dengan ketakutan-ketakutan karena belum kita siapkan. Dan kita tidak pernah mempersiapkan. Berat, Pak, perjalanan akhirat. Kula bayangkan Abu Hurairah niku, Abu Hurairah penulis kitab hadis niku, Masya Allah, mau menjelang meninggal nangis, merintih ditanya oleh sahabat, ya Abu Hurairah, apa sih mbok tangisi? Apa kata Abu Hurairah, Pak?
perjalananku nanti sebentar lagi sangat panjang, sementara bekal-bekalku sangat sedikit. Itu Abu Hurairah. Gimana dengan kita? Abu Hurairah nih, yang direwangi kelaparan sambil nulis hadis, direwangi gak kerja, hadis cek gak hilang, jogo hadisin Nabi, jogo sunai Nabi, niku sik merasa bekalnya masih kurang. Bagaimana dengan kita ini? Masya Allah. Ayo, makanya mujahadah itu dibangun, mujahadah itu dibangun, bergegas. Ya, makanya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Nah, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masya Allah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian beliau mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uk. Bekerja keraslah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Coba perhatikan kata Nabi, ikhris ala ma yanfa'uk. Bekerja keraslah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu bersikap lemah. Kita nggak mungkin disucikan hati kita oleh Allah kalau kita bermalas-malasan. Nggak mungkin kita dianugerahi dengan anugerah yang berharga kalau kita berongkang-ongkang kaki. Lemah mentalnya, lemah kemauannya. Ya. Potensi kita ini banyak, Pak, tapi kan lemahnya kemauan, lemahnya tekad. Akhirnya banyak amal-amal soleh yang kita tinggalkan. Padahal kita punya potensi untuk melakukan. Kemampuan ada, peluang ada, tinggal satu yang nggak ada. Apa itu? Kemauannya lemah. Ya, kemauannya lemah, maka tidak boleh lagi demikian. Jelas ya? Kemudian nasihat Imam Yahya bin Abi Katsir. Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan apa? La yustato al ilmu birohatil jismi. Masya Allah. Ya, la yustato al ilmu birohatil jismi. Ilmu itu nggak mungkin bisa kamu dapatkan. Kamu nggak mungkin bisa meraih ilmu yang bermanfaat dengan tubuh yang dimanjakan. Ngerti maksudnya, Bon? Hah? Kamu tidak akan bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dengan tubuh yang dimanjakan. Artinya apa? Orang cari ilmu itu harus semangat. Nek malas-malasan, Mbak, sembarang kalian malas-malasan gitu. Apa yang bisa kita petik? Sementara amal-amal soleh ini mengelilingi kita, pintu-pintunya banyak di depan mata kita itu. Jalannya terbuka luas, pintunya terbuka, jalannya terpampang, terbentang luas. Kemampuan ada, peluang ada, potensi ada, kemauan gak ada. Subhanallah. Tinggal penyesalan yang luar biasa nanti, nyesel yang luar biasa. Kenapa? Sampai pernah menyaksikan nggak nonton sepak bola? Bola sudah di depan gawang, kiper wis orang Pak, nggak gol, itu kira-kira gimana? Sampai ngomong apa kira-kira? Hah? Kira-kira loh. TV ini gak disewat kelompennya untung. Wong kula ningali, lah apa Mas? Misu-misu Pak. Gak karu-karu dicaci maki. Wong kiper wis gak ono, wis gak ono wong nandang, wis ndukure gawang, wis gak karu-karuan omongan niku. Mungkin kita pun diperlakukan begitu. Peluang itu ada di depan mata kita. Amal apa yang gak ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Namun karena kemalasan, kemauan, banyak amal-amal soleh kita tinggalkan demikian rupa.
Sementara jalan kita satu persatu melangkah menuju kematian itu pasti. Maka bagaimana kita akan ditolong oleh Allah, dibersihkan hati kita, disucikan hati kita, manakala kita sendiri bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Lemahnya mujahadah itu akan membawa kotoran-kotoran pada hati. Saya ulangi, lemahnya mujahadah membawa kotoran-kotoran kepada hati. Makanya salah satu sifat yang dibenci oleh Nabi, ya, dan Nabi berlindung dari sifat ini karena ini dianggap musibah. Apa itu? Al-kasalu. Kenapa al-kasalu? Malas dan lemahnya semangat. Nabi berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Dan ada 8 sifat yang Nabi berlindung itu. Gitu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, males. Apa namanya al-ajzi? Lemah kemauannya, Wal kasali, dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas itu penyakitnya iman, musuhnya Islam. Jelas? Makanya di dalam 2 hal, perhatikan, dalam 2 hal Allah merintahkan segera dalam 2 hal. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera untuk mencari ampunan dan surganya Allah. Gak disuruh malas-malesan, segera. Dalam ayat yang lain, wasabiku, berlomba-lombakan untuk mendapatkan ampunan dan surga. Lihat, gak ada yang disuruh santai-santai. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, data sing nomor sekawan apa wau? Mujahadah. Lho ngeten iki Pak, masih kula bengok-bengok nek sampean dhewe males. Nulisnya ya males. Lah apa Ustaz ngotot-ngotot. Gimana? Nggak masuk. Kalau kemauan jenengan sendiri pun lemah. Makanya perubahan diri kita bisa lebih baik itu pengaruhnya bukan dari Ustaz, Pak. Dari siapa? Dari sinten? Diri sendiri. Nek kula mbek sampean iku nggak punya tekad kemauan yang kuat untuk rubah lebih baik, Ustadz model opo ae ndak mungkin bisa merubah diri kita kalau kemauan kita memang lemah untuk berubah bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan melalui kajian kita pada sore hari ini Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya dan Allah berikan kemudahan kita di dalam mengamalkannya, dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan masalah semoga diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, dan semoga diselamatkan dari beban-beban yang berat dari persoalan-persoalan kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.